Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam acara persekutuan doa pada malam hari ini. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap hangat bersama dengan Tuhan untuk bersekutu dan memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai persekutuan kita pada malam hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. But
dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, mari kita serahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih Tuhan yang Engkau limpahkan kepada kami semua Bapa. Engkau telah beri waktu kepada kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapa, kami yakin dan percaya, kondisi ini tidak membuat kami kendor di dalam kami bersekutu kepada Tuhan. Oh Tuhan, pada malam hari ini, kami bersatu hati Tuhan. Kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu Bapa. Berkati kami semua Bapa, penuhi kami semua Bapa dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Terlebih Bapa, Engkau ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami layak di hadapan Tuhan. Berkati juga Bapa, pada malam hari ini hamba-Mu, Bapak Pendeta Selamat Waluyo, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga jemaat-Mu di Patihan ini Bapa, bisa merasakan kasih karunia Tuhan melalui firman dan kebenaran yang disampaikan hamba-Mu pada malam hari ini. Bapa, kami menyerahkan persekutuan doa pada malam hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sangat sulit saat ini, kita perlu dekat dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan, kita ada kedamaian, kita ada ketenangan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata lain selain kita selalu dekat dengan Tuhan. Karena dengan dekat dengan Tuhan, kita mendapatkan kedamaian yang dari Tuhan. Kala ku cari damai.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Slamet Waluyo. Kita akan memujikan untuk menyambut firman ini, peganglah tanganku Roh Kudus.
kepada hambanya, Bapak Pendeta Slamet Waluyo, kami persilahkan. Salam saudara, pada saat ini kita berada di sungai, ya, karena kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pengalaman Nabi Elia ketika Elia diperintahkan Tuhan menuju ke sungai Kerit, saudara. Cuma saat ini kita tidak sedang di sungai Kerit, namun kita sedang di sungai kering. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Namun sebelum saya bacakan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama kita berdoa mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada saat ini kami diperkenankan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan hati kami merendahkan hati kami, kiranya Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikannya, dan bila firman Tuhan menjadi berkat dan memotivasi kami semua, serta mengingatkan kami supaya kami senantiasa setia di dalam doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus, mari kita baca firman Tuhan sekali lagi dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ke-6. Demikian, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, renungan ini saya perkenan beri judul kuasa doa. Setiap orang ketika berdoa tentunya merindukan supaya doanya itu dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Betapa senangnya ketika kita sedang berdoa dan doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Namun saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana doa kita bisa dijawab oleh Tuhan kalau doa itu tidak ada kuasanya? Ya. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan kuasa ilahi, kuasa yang datangnya dari Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, bagaimana caranya supaya doa kita itu mempunyai kuasa sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita pergumulkan di hadapan Tuhan dikabulkan oleh Allah. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, melalui pengalaman pelayanan Nabi Elia, ya, kalau kita perhatikan di dalam Yakobus, ya, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dan 18 di sana dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Nabi Elia berdoa supaya tidak turun hujan, maka hujan tidak turun. Dan ketika dia berdoa supaya turun hujan, maka hujan itu turun. Yang menarik di sini dikatakan dalam ayat ini bahwa Nabi Elia manusia biasa sama seperti kita. Ya. Namun apa yang dimintanya di hadapan Tuhan dikabulkan oleh Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Mari kita merenungkan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6 tadi. Ya. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Nabi Elia, ya, ini berkata kepada Ahab, Raja Israel, ya, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ya. Jadi di sini ketika Nabi Elia berkata kepada Ahab bahwa
Saat ini akan terjadi, tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan, kecuali kalau kukatakan. Ketika Nabi Elia berkata itu dengan penuh keyakinan bahwa apa yang dikatakannya itu berhasil, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan ternyata di sini, pada waktu itu Tuhan perintahkan Nabi Elia supaya menyingkir ke tepi sungai Kerit, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah di sana di tepi sungai Kerit ngapain? Ya? Saya merenungkan sungguh-sungguh, kemungkinan besar di tepi sungai Kerit, Elia ini bergumul, Elia ini berdoa, supaya ketika dia mengatakan hujan tidak turun betul. Ketika dia mengatakan turun hujan, maka terjadi turun hujan betul. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang didoakan Nabi Elia, akhirnya itu terjadi. Saudara, mengapa bisa seperti itu? Ya. Kalau kita perhatikan dalam Yakobus pasal 5 tadi dikatakan ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Mengapa Nabi Elia ketika berdoa dikabulkan, dijawab oleh Tuhan? Karena di dalam doanya itu ada kuasa. Kenapa doanya ada kuasa? Karena ketika dia berdoa dengan penuh iman. Dia berdoa dengan penuh keyakinan. Maka Tuhan yang ada di surga melihatnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perenungkan di dalam 1 Raja pasal 17 tadi, ini satu hal yang di luar masuk akal. Ya. Mengapa saya katakan Elia begitu meyakini akan firman Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus? Di situ Tuhan perintahkan kepada Nabi Elia, ya, ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Mari kita perhatikan, ini sungai ini hanya sebagai gambaran saja. Mungkin lebih parah sungai Kerit, saudaraku. Di sana sungai itu akhirnya mengalami kekeringan, nggak ada air sama sekali. Seandainya sungai itu ada air pun, ya, di sini Tuhan katakan kepada Nabi Elia supaya dia ke sungai Kerit itu, dan Tuhan akan perintahkan burung gagak memberi makan dia. Coba mari kita renungkan. Kalau Nabi Elia ini tidak yakin, tidak percaya akan firman Tuhan, loh, burung gagak yang diperintahkan Tuhan untuk membawa makan Nabi Elia, kira-kira bisa apa tidak? Apakah burung gagak tahu makanan Nabi Elia, makanan manusia? Ya kalau dibawakan roti atau makanan, kalau dibawakan bangkai ular bagaimana? Namun di sini Nabi Elia meyakini bahwa apa yang dikatakan Tuhan pasti untuk kebaikannya. Dan pada waktu itu betul Nabi Elia melakukan perintah Tuhan, dia menuju ke sungai Kerit, dia minum dari air sungai Kerit, dan makanannya adalah dibawakan oleh burung gagak. Aneh, burung gagak tiap hari membawa roti, membawa daging, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang itu meyakini akan firman Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Seandainya itu diperhadapkan dalam kehidupan kita saat ini. Seandainya ada orang menyuruh kita, pergilah kamu ke sungai Logong. Lalu di sana aku akan perintahkan orang memberi makan kepadamu. Mungkin kita masih yakin. Namun kalau orang mengatakan, aku akan perintahkan burung gagak memberi makan kepadamu, orang bisa ragu. Namun Nabi Elia tidak pernah meragukan akan perintah Tuhan. Nabi Elia tidak pernah meragukan akan janji Tuhan, akan firman Tuhan. Dia terima itu dengan iman. Dan di sungai Kerit itu dia bergumul, dia berdoa supaya apa yang disampaikan kepada Raja Ahab itu bisa terjadi. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, doa yang disertai dengan keyakinan, doa yang disertai dengan iman sungguh-sungguh, maka doa itu akan ada kuasanya, dan doa itu akan dialami oleh orang yang berdoa itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, namun iman saja tidak cukup, meyakini saja tidak cukup, ya. Iman itu harus disertai perbuatan, dan perbuatan dari buah iman adalah ketaatan akan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat yang selanjutnya, saudaraku, ya. Di dalam ayat yang kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit,
di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Karena Elia meyakini, maka keyakinan itu disertai dengan perbuatan, dan perbuatan adalah bukti dari ketaatannya. Ini artinya Nabi Elia betul-betul melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Dan betul, dia mengalami campur tangan Tuhan. Sekalipun dia di tepi sungai Kerit, saudaraku dikasih Tuhan Yesus, namun dia dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak, yang secara manusia ini mustahil bisa terjadi. Setiap hari burung gagak membawa roti dan membawa daging untuk makanan Nabi Elia. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketaatan ini membuahkan satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi bagi orang-orang yang tidak taat? Raja Ahab tidak taat kepada Allah. Raja Ahab tidak pernah mengimani firman Tuhan, malah justru menyembah berhala. Apa yang terjadi? Kota Samaria, kerajaan Israel justru mengalami kelaparan, mengalami kekeringan karena tidak ada hujan. Otomatis tidak ada air, sumur semua nggak ada air, sungai tidak ada air. Mereka mau makan dari mana? Mereka mau minum dari mana? Namun Nabi Elia sekalipun di tepi sungai Kerit, karena dia mengimani firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, maka dia justru mengalami pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, saudara, setelah itu terjadi, beberapa waktu kemudian, sungai itu menjadi kering. Sungai itu sudah tidak ada air lagi. Dan yang luar biasa lagi di sini, Tuhan perintahkan lagi kepada Nabi Elia, ya, di dalam ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, dikatakan. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya. Kemarin mungkin Nabi Elia merasakan bahwa Tuhan memerintahkan gagak memberi roti dan daging untuk dimakan. Dan sungai sudah menjadi kering, nggak ada yang dapat diminum lagi. Dan Tuhan perintahkan lagi, kamu pergi ke Sarfat. Aku akan memerintahkan seorang janda dan dia akan memberi engkau makan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membicarakan tentang kekeringan, itu berarti kita sedang memikirkan adanya sesuatu yang krisis luar biasa. Ya. Itu yang menjadi pergumulan setiap manusia ketika mengalami krisis, saudara. Ketika manusia mengalami kekeringan dalam hidup, ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan, yang harus dipecahkan. Apa yang dialami Nabi Elia menjadi gambaran atas hidup kita. Bahkan juga bisa menjadi suri teladan akan hidup kita. Di saat kita mengalami kekeringan, di saat kita membutuhkan satu pertolongan, kita mengalami krisis. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita. Mari kita melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi Elia. Elia doanya dijawab oleh Tuhan karena Elia percaya, Elia meyakini akan firman Tuhan. Dan Elia mentaati firman Tuhan sebagai bukti bahwa imannya, kepercayaannya harus dibuktikan dengan perbuatan, yaitu dengan mentaati firman Tuhan. Saudaraku, saat ini situasi dan kondisi sedang tidak menentu. Banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kekhawatiran, mereka takut mengalami kekeringan, mereka takut mengalami kekurangan dalam hidup. Saudaraku, namun kalau kita mempunyai iman, kita taat kepada Tuhan seperti Nabi Elia, maka kita akan dituntun Tuhan, kita akan dijamin Tuhan, dan apa yang menjadi pergumulan kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Kalau di sungai Kerit saja Tuhan bisa perintahkan gagak untuk memelihara Nabi Elia, dan di Sarfat saja seorang janda miskin diperintahkan Tuhan memberi makan Nabi Elia. Di mana kita hidup saat ini? Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai dimanapun kita berada, sehingga kita tidak mengalami kekurangan. Asal satu hal, kita harus mempunyai doa yang penuh kuasa. Kita harus setia di dalam doa. Dan doa yang penuh kuasa harus disertai dengan keyakinan dan ketaatan. Iman dan perbuatan bekerja bersama-sama, maka orang itu akan mengalami pertolongan dalam
dalam kehidupannya dari Tuhan. Tuhan pasti menolong dia. Terima kasih saudara dikasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui renungan ini kita semua diingatkan. Ya. Kalau saat ini kita sedang mengalami kesulitan, percayalah Tuhan itu akan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tadi kita renungkan bersama-sama. Saat ini mari bersama-sama kita akan berdoa. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita untuk gereja kita, untuk kehidupan jemaat Tuhan, dan untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan mendengar dari surga dan mengabulkan doa kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau saat ini Tuhan berikan kami berkat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya ketika kami berdoa, doa yang disertai dengan keyakinan dan ketaatan. Karena kami percaya sebuah doa yang disertai dengan keyakinan dan ketaatan, maka doa itu ada kuasanya dan Tuhan pasti akan mengabulkannya. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami merendahkan hati, kami memohon berkat-Mu Tuhan untuk gereja-Mu yang Tuhan sudah tanam di wilayah Patian Tuhan, sehingga gereja itu diberi nama GITJ Patian. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Kau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, baik pendeta, baik majelis dan pengurus komisi. Demikian juga kami berdoa untuk pengurus kelompok. Kami berdoa untuk pengurus warisan pembangunan, untuk panitia Natal, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk pengkhotbah, untuk semua para pekerja, merbot, demikian juga teknisi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami semua. Terlebih saat ini Tuhan, ketika kami mengadakan ibadah online, multimedia bekerja keras untuk mewujudkan pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan urapi semua anak-anak Tuhan yang terlibat, hamba-hamba Tuhan yang terlibat. Berikanlah karunia talenta, kuasa, hikmat, kewibawaan dari surgawi, sehingga semua pelayanan-pelayanan kami diberkati Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk program-program yang ada. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat. Kami berdoa untuk pembangunan gedung rumah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pernikahan anak-anak-Mu, Gista dan juga Agung, Yana dan Ragil. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk program baptisan, di mana kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan, yaitu Randy, Valen, Ferdi, Sahra, Salma, Dias. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Endang, dan kami juga berdoa untuk Mbak Rinta. Mari Tuhan Kau memberkati program-program ini, dan semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian Tuhan berkati, sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, semua berjalan atas izin Tuhan, dan biarlah atas berkat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah keberhasilan pelayanan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan semua umat Tuhan. Mari Bapak Engkau memberkati perekonomian jemaat Tuhan. Engkau berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka, dimanapun mereka bekerja, baik di pasar, baik di rumah sakit, baik di instansi pemerintah, baik di perusahaan, dan kemanapun jemaat Tuhan melangkahkan kaki untuk bekerja. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan cukupkan semua yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang masih dalam bangku pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan Kau memberkati, berikan hikmat kepada mereka, berikan kepandaian kepada mereka, dan cukupi segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya ya Bapa. Tuhan Kau berkati pertumbuhan anak-anak-Mu, jauhkan, singkirkan dari pengaruh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Kau memberkati masa depan mereka. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang merasakan kesulitan mendapatkan pekerjaan saat ini. Tuhan tolong berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Mari Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan. Dan bagi yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa untuk Pak Suprapto, kami berdoa untuk Pak Kusmanto, kami berdoa untuk Pak Subadi, Mbah Ginem, Mbah Kasmat, Mbah Dasuki. Kami berdoa Tuhan untuk Bu Kasmiatun, Mbah Wagini, Mbah Tini, Pak Narto, Pak Riyadi, Bu Riani. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan Bu Nani Supardi dan juga Mbak Santi. Mari Bapak Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami yakin dan percaya Engkau akan menolong mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Haleluya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami menyadari Engkau tempatkan kami di bangsa Indonesia ini bukan karena kebetulan, namun karena rencana Tuhan. Dan kami saat ini rindu Tuhan untuk adanya pemulihan buat bangsa dan negara kami. Kalau saat ini bangsa kami sedang mengalami keprihatinan oleh adanya virus COVID-19 Tuhan, sehingga bangsa kami masuk di dalam masa pandemi saat ini. Tuhan, banyak hal yang terganggu di sini. Perekonomian bangsa terganggu, program-program kerja pemerintah terganggu. Oh Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan bangsa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Engkau jauhkan virus COVID-19 dari bangsa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pakai para pemimpin kami, pemerintahan bangsa Indonesia. Kami tidak henti-hentinya terus berdoa Tuhan untuk para pemerintahan kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk Kabinet Indonesia Maju, para menteri semuanya. Kami juga berdoa untuk pemimpin daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Kami juga berdoa untuk jajaran TNI dan Polri. Kami juga berdoa Tuhan untuk gugus tugas dari pusat sampai daerah-daerah. Kami berdoa untuk para relawan. Kami berdoa untuk tim medis sebagai garis depan pemberantasan virus COVID-19 ini. Demikian dokter, perawat, dan semua karyawan rumah sakit. Mari Tuhan, Engkau pakai orang-orang yang telah dipilih ini. Tuhan berkati, Tuhan proteksi, Tuhan berkati pekerjaan mereka sehingga virus COVID-19 segera diberantas di bangsa ini Tuhan. Dan bangsa kami mendapatkan pemulihan yang dari Tuhan. Bapak, Engkau berkati ekonomi bangsa kami. Berikan kesejahteraan di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pelaku-pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Kiranya Tuhan memberkati makai mereka sehingga melalui mereka banyak Tuhan rakyat Indonesia boleh bekerja ya Bapak. Mari Tuhan Kau memberkati terlebih anak-anak Tuhan yang sebagai pelaku usaha dan juga duduk di dalam pemerintahan. Tuhan berkati mereka. Tuhan pakai mereka Tuhan, jadikan garam dan terang Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Allah saat ini di mana bangsa kami sedang memperingati hari proklamasi, yaitu Tuhan pada usia tahun 75 ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami sehingga bangsa kami diberikan semangat yang baru Tuhan. Bangsa yang penuh dengan perjuangan, bangsa yang tidak kenal menyerah, bangsa yang senantiasa akan terus berjalan maju dan maju. Tuhan Kau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera surgawi Tuhan limpahkan di bangsa kami. Kami juga berdoa untuk penginjilan di bangsa kami Tuhan. Bangsa ini banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para penginjil misionaris, untuk hamba-hambamu, gereja-gereja Tuhan, untuk yayasan-yayasan Kristen, mass media cetak elektronik. Mari Tuhan Kau pakai semuanya itu untuk menyebar luaskan Injil Tuhan, sehingga di bangsa kami Tuhan banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Bangsa kami penuh dengan kemuliaan oleh karena banyak orang-orang yang mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua doa-doa kami Tuhan saat ini kami serahkan kepadamu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ialah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur buat persekutuan yang indah. Kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu, dan kami boleh bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mengakhiri persekutuan ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, memberkati kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami akhiri persekutuan ini. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.